Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat melakukan rapat ini. Salawat salam kita berikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai rapat ini, ada baiknya kita berdoa demi kelancaran rapat kita ini. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah kawan-kawan dan rekan-rekan semua, ada baiknya sebelum kita mulai rapat ini, kita memperkenalkan diri masing-masing untuk mempermudah satu sama lain. Yang pertama, saya sendiri adalah Fajar Febriadi sebagai pemimpin dari rapat ini. Nama saya Muhammad Aldi Yuda sebagai fasilitator. Nama saya M. Trio Rafinaldo sebagai juru tulis. Saya Ridho Kurniawan sebagai juru waktu. Baiklah, yang saya hormati Muhammad Aldi Wirayuda sebagai fasilitator, yang saya hormati Muhammad Septio Aprinaldo sebagai juru tulis atau scriber, dan saya hormati Ridho Kurniawan selaku pencatat waktu atau timekeeper. Marilah kita mulai rapat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggalangan dana ataupun bantuan kepada masyarakat sekitar kita. Ya dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah mendunia ini. Jadi hasil tujuan dari melakukan penggalangan dana ini untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi virus COVID-19, serta kita membantu masyarakat yang kesusahan dikarenakan dampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Baiklah rekan-rekan semua, selama dalam rapat ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama, perkenalan diri yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, meninjau maksud serta hasil yang diharapkan. Yang ketiga, mengurangi inti permasalahan dari topik. Yang keempat, mendapatkan dan mengembangkan faktor-faktor penyebab dan disertai data-data pendukung. Yang kelima, menentukan faktor-faktor penyebab yang paling berpengaruh. Yang keenam, membuat daftar pemecahan yang paling potensial. Yang ketujuh, membuat rencana tindakan. Yang ke-8, mengevaluasi pertemuan ini. Nah, selama dalam rapat ini, diharapkan para peserta berperilaku sopan, fokus, tidak ada yang saling menyalahkan dan mengkritik satu sama lain, dan jika ingin menyampaikan pendapat, agar izin dan menunjukkan tangannya. Tetap santai, serta dengan mengikuti agenda pertemuan dan evaluasi pertemuan. Baiklah, kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Apakah yang menjadi permasalahan dari topik kita kali ini? Kalau menurut pendapat kawan, yang kita bahas kan penggalangan dana. Jadi yang menjadi permasalahan dari penggalangan dana ini pada umumnya apa penyebabnya biasanya? Apa biasanya yang menjadi inti permasalahannya menurut kawan-kawan semua? Baiklah, saya itu kita melakukan penggalangan dana ini dikarenakan khususnya orang yang memiliki kebutuhan itu mereka pasti larangan oleh karena itu banyak dari kepala keluarga atau tulang punggung keluarga tidak bisa atau kebutuhan pokok mereka. Maka dari itu kita melakukan untuk mereka semua. Terima kasih. Apakah ada rekan-rekan lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin apakah permasalahan dari topik yang kita bahas ini? Saya ketua. Ya, Ridho Kurniawan. Gini, kan pemerintah Indonesia menetapkan
peraturan PSBB dan melockdown masyarakatnya untuk diam di rumah. Jadi banyak juga pegawai yang di PHK mengakibatkan berkurangnya pendapat masyarakat. Jadi latar belakang kita melakukan penggalangan dana ini untuk membantu ekonomi masyarakat yang mengalami PHK dan lain-lainnya, gitu. Gitu. Apakah tidak ada lagi? Oke, saya kira cukup. Oh, berarti dari pendapat-pendapat kawan-kawan, kalau menurut pendapat saya pribadi mungkin ya hampir sama seperti kawan-kawan juga. Mungkin kawan-kawan berpendapat dari sektor ekonomi mungkin ya dikarenakan efek pandemi ini, apalagi ya dikarenakan menjaga jarak antar sesama kita. Mungkin dari faktor pendapat saya sendiri mungkin dikarenakan faktor kemanusiaan juga mungkin ya. Kita melakukan penggalangan dana ini mungkin permasalahan yang kita lihat tidak hanya di berita, tidak hanya di koran, tadi mana saja, banyaknya saudara-saudara kita yang meninggal dikarenakan efek dari pandemi ini mungkin ya. Jadi permasalahan yang dapat diambil mungkin dari sektor ekonomi dan sektor kemanusiaan. Jadi dari beberapa sektor yang telah kita ambil tadi, dari berbagai permasalahan yang telah kita ambil tadi, apa mungkin pendapat-pendapat rekan-rekan semua, apakah yang menjadi faktor penyebabnya tersebut dari permasalahan ekonomi tadi, permasalahan kemanusiaan tadi, apakah yang menjadi faktor penyebabnya? Mungkin menurut pendapat kawan-kawan. Oke, baiklah. Menurut saya yang menjadi penyebab dari ini itu yaitu faktor ekonomi, karena banyak dari warga atau rumah sakit yang saling membutuhkan gitu kan, membutuhkan bantuan pokok atau sembako gitu, dan juga di pihak medis membutuhkan obat-obatan vitamin lah untuk memperkuat imun mereka dalam mengatasi atau merawat orang yang sakit gitu. Terima kasih. Terima kasih dari saran Muhammad Aldi Wirayuda. Apakah ada rekan-rekan yang ingin lagi menambahkan? Izin Ketua, boleh diulang lagi pertanyaan Ketua? Dari yang kita bahas tadi kan terdapat permasalahan yang kita ambil, kita simpulkan ada faktor ekonomi, ada faktor kemanusiaan. Dari faktor-faktor tersebut, apakah yang menjadi penyebabnya terjadi dari sektor ekonomi dan sektor kemanusiaan? Apakah yang menjadi penyebabnya? Faktor ekonomi. Kalau menurut saya sih karena banyaknya pegawai di PHK, terus karena harus menjaga jarak juga karena virus corona ini kan penularannya sangat cepat. Iya. Jadi gitu menurut saya. Jadi Terima kasih. terima kasih dari pendapat Ridho Kurniawan. Jadi dari pendapat kawan-kawan semua dapat kita simpulkan juga bahwa faktor-faktor tersebut disebabkan mungkin terjadi dari efek social distancing mungkin satu lagi ya. Jadi mungkin orang kesusahan melakukan pekerjaannya. Apalagi pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah ya. Apalagi kepala keluarga yang sebagai tulang punggung keluarga kesusahan mungkin mencari dana untuk keluarganya, masukan keluarganya mungkin ya. Jadi dapat kita ambil pekerjaan faktor-faktornya yaitu pekerjaan yang berkurang, sumber masukan juga berkurang, serta mungkin kita ambil dari sektor medis, mungkin pendapat saya sarana dan operasionalnya mungkin kurang mungkin ya, sehingga ledakan pandemi ini mungkin juga cukup keras. Apalagi banyak warga kita yang kurang mematuhi, yang masih banyaknya berkerumun-kerumun kita lihat. Mungkin itu menurut pendapat faktor penyebab yang dapat kita simpulkan. Jadi dari beberapa faktor yang tersebut, yang tim medis kita yang menjadi garda terdepan kita semakin kesusahan semakin kesusahan mengatasi pandemik ini. Jadi untuk memecahkan
dari permasalahan-permasalahan tersadi, faktor-faktor yang menjadi penyebab tersadi. Jadi untuk memecahkan permasalahan ini yang paling potensial untuk dilakukan apa saja menurut rekan? Baiklah, pendapat saya yang harus kita lakukan itu tentu saja mengumpulkan duit dari orang-orang dengan cara menggalang dana langsung atau online lah gitu kan. Iya. Ya, ya sih. Terima kasih Kalau saudara menurut Muhammad saya- Wilda. Ya, saudara Septriwan Bernaldo. Kita melakukan penggalangan dana ini untuk membantu garda terdepan kita, yaitu kita bisa membelikan ADP, alat pelindung diri, alat-alat sanitasi, dan alat-alat medis. Bagus juga, boleh kita masukkan saran-sarannya. Apakah ada lagi rekan-rekan? Ada ketua, izin. Ya, Kalau menurut saya ketua, kita bisa juga membantu dengan membelikan sembako, mungkin dari uang penggalangan dana itu. Nah, begitu ketua. baik. Mungkin kalau menurut pribadi saya sendiri, mungkin permasalahan ini dapat kita pecahkan juga dengan menggalangkan selain dari berupa uang, mungkin dapat juga kita galangkan tenaga kita untuk membantu, mungkin dari para masyarakat mungkin bantukan tenaga kita atau para medis yang juga membantukan tenaga kita. Mungkin dari beberapa hal tersebut kawan-kawan menyampaikan permasalahannya mungkin dapat kita atasi dengan mengumpulkan dana secara online ataupun secara langsung tadi ya, turun ke lapangan. Juga tadi kawan-kawan juga mengatakan bisa menyampaikan kalangan dana bisa berupa uang atau sembako atau berupa APBD atau vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh garda terdepan kita medis. Dan juga tadi ada juga permasalahan yang bisa diatasi dengan cara menggalangkan tenaga kita sendiri. Jadi dari beberapa permasalahan telah yang ada tadi, yang paling bagus atau yang paling tepat yang untuk kita lakukan menurut rekan-rekan semua apa? Tadi kan sudah kita list-listkan daftar listnya untuk memecahkan masalahnya. Jadi apa yang menurut teman-teman yang paling tepat untuk kita lakukan? Baiklah, menurut saya harus kita lakukan itu turun ke jalan untuk kita sumbangan gitu. Jadi turun ke jalan. Pecah. Baik. Apakah ada lagi? Kalau menurut saya lebih baik kita itu melakukan penggalangan dana langsung dan juga melakukan penggalangan dana secara online. Kita bisa meletakkan nomor rekening kita di spanduk gitu. Baik, terima kasih saran Septri Ronaldo dan Muhammad Aldi Wilda. Apakah ada lagi saran dari kawan-kawan? Ada ketua. Ya, Kalau menurut saya ketua, kita juga meminta bantuan kepada RT setempat untuk melakukan penggalangan dana itu biar lebih efisien gitu. begitu ya. Nomor rekening kita ke RT. Mungkin dari beberapa pendapat kawan-kawan juga terpikir dari saya, mungkin menggabungkan pendapat-pendapat kawan lah mungkin ya. Selain kita mungkin dapat kita lakukan dengan cara kita mungkin fokus kita mungkin dikarenakan warga sekitar kita mungkin ya. Ya bagusnya memang turun langsung ke jalan, turun langsung menggalang dananya. Tapi dapat juga kita sokong dengan penggalangan dana kita dengan rencana B kita, yaitu menggalangkan dana secara rekening dengan mungkin tadi ada kawan saudara Septi Ravelnado mengatakan saran dengan membuat satu spanduk dengan rekening. Mungkin yang juga dapat dengan saran dari Rido Kurniawan yang mengatakan bisa dengan perantara RT, RW atau kepala desa. Berarti kita yang mungkin turun ke jalan, misalnya kita berempat mungkin turun ke jalan, dan jika ada orang yang ingin menggalangkan dana yang memberi bantuan mungkin bisa melalui rekening ataupun perantara RT RW. Mungkin begitu ya. Iya. Baik, mungkin itu hasil kesempatan kita semua. Berarti kita galangkan dana secara langsung, dan jika ada orang yang ingin memberi bantuan
tapi tidak langsung dari kita, mungkin bisa melalui rekening ataupun perantara RT RW berarti ya. Jadi dari hasil yang telah kita sepakati tadi, yang telah kita simpulkan tadi, bahwasannya berupa apa yang paling bagus kita beri dana ya? Berupa barangkah ataukah apa gitu? Baiklah, menurut saya tergantung. Bagi warga bagus sembako, dan untuk bagi medis itu bagus kita belikan vitamin lah, masker atau kebutuhan lain. Terima kasih. Terima kasih saudara Muhammad Ali Yuda. Apakah ada pendapat rekan mungkin apa yang paling tepat untuk kita berikan sumbangan dananya? Kalau menurut saya setuju sama saudara Aldi. Oke. Kita bisa memberikan ke tenaga medis, ke masyarakat berupa sembako. Kalau tenaga medis bisa berupa APD, alat pelindung diri. Baik. Jadi kita apakah saudara Yudi Kurniawan juga sependapat? Kalau menurut saya bisa dengan memberi bantuan dana uang mungkin, karena tidak semua, ada mungkin beberapa kebutuhan yang lain yang ingin dibeli. Dan kita bantu dengan dana uang. Jadi bagaimana kawan-kawan? Apakah hanya berupa tadi keluarga fokusnya condong ke sembako berarti tadi ya. Jadi ada juga kawan kita yang mengatakan cocoknya lebih ke uang. Jadi bagaimana menurut pendapat kawan-kawan? Setuju kemana kita? Lebih baik dua-duanya lah. Dua-duanya. Menurut saya. Lebih tepatnya itu sembako lah. Sembako aja ya. Kita membantu orang itu kan yang kesusahan barang pangan gitu. Maka dari itu kita belikan mereka sembako lah, atau warga atau masyarakat. Baik, adakah lagi? Kalau menurut saya 50-50. 50-50 saja berarti ya. Keduanya. Ya, karena dokter itu kan garda depan kita. Jadi dia juga membutuhkan bantuan. Berarti untuk penggalangan dana ini mungkin ini menurut pendapat saya, dari pendapat kawan-kawan semua mungkin ya, berarti kita galangkan untuk ke masyarakat, kita bisa beri berupa sembako ataupun uang, yang mana dananya kita bagi dua berarti ya, dan juga berupa medis yang kita bagi dua dananya dari 50-50, yang berupa warga ke 50% serta medis 50%. Begitu berarti ya? Ya. Oke, berarti sepakat kita ya. Berarti medis 50%, warga 50% dengan keterangan warga bahwa barang yang kita berikan bisa berupa gabungan duit serta sembako yang kita bagi dua kembali, serta medis yang berupa APBD dengan vitamin-vitamin berarti ya. Baik, dalam mencapai untuk bisa memberikan barang-barang ini tentu kita membutuhkan dana berarti ya. Berarti berapa hari kira-kira atau berapa lama kita mengumpulkan dana ini, dan berapa target kita kira-kira menurut rekan? Putus. Maaf, Apa aja boleh. dari kita menggalangkan dana bantuan, tentu kita membutuhkan duit ataupun uang. Jadi berapa harikah atau berapa lama yang kita butuhkan untuk menggalangkan dana ini, serta berapa target kita menurut rekan-rekan? Oke, kalau menurut saya kita bisa mengumpulkan dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu Dengan dana sekitar 20 jutaan. 20 juta. Apakah ada lagi pendapat rekan-rekan? Kalau menurut Menurut dana saya Ya, dana yang dibutuhkan itu sebanyaknya lah, dengan batas waktu sebulan. apakah ada lagi?
Pendapat rekan-rekan? Kalau menurut saya ketua, izin ketua, Ya. kalau menurut saya dana yang itu lebih ditambahkan lagi, mungkin 25 juta mungkin selama 2 minggu, 2 minggu menurut saya. bulan, Apakah bulan. dari beberapa pendapat kawan-kawan ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan dengan target 20 juta, 25 juta. Apakah jadi kesimpulan yang kita dapatkan berapa nih? Kira-kira menurut rekan-rekan yang mungkin bisa kita targetkan dan target lama tersebut, berapa lama tersebut tercapai keinginan kita, dana kita. Apakah mungkin tercapai 2 minggu 25 juta ataukah 20 juta? Apakah bisa tercapai nantinya? Insya Allah bisa dicoba dulu ketua. Oke, kita usaha dulu berarti ya. Berarti sahnya 20 sampai 25 juta berarti ya. Mungkin sahnya 20 juta. 20 juta berarti ya. Jadi kita sahkan selama 2 minggu kita target kita mendapatkan 20 juta untuk penggalangan dana ini. Berarti terasa ya. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa hal rapat kita ini terdapat beberapa hal yang dapat saya ringkas. Yang pertama, bahwasannya faktor-faktor ini, permasalahan ini diambil dari sektor ekonomi dan mungkin dari sektor kemanusiaan, sehingga kita tergerak untuk melakukan penggalangan dana atas dampak virus COVID-19 ini. Lalu penyebabnya mungkin yang telah kita sepakati mungkin tadi dari dikarenakan efek dari bekerja di rumah ataupun ada pekerjaan-pekerjaan orang yang terhalangi dikarenakan pandemi ini, dan juga mungkin banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk tidak berkerumun. Dan juga dapat kita ringkas bahwasannya untuk memecahkan permasalahan ini kita dapat turun langsung ke jalanan, dan jika ada orang jika ada orang yang memberikan penggalangan dana selain dari kita berempat, bisa kita buat rekening dan melalui perantara RT ataupun kepala desa, dan juga kita membuat situs online untuk menambah penggalangan dana kita. Dan juga target kita selama 14 hari dengan target 20 juta. Berarti sah? Apakah begitu ringkasannya? Ya. Ya ketua. Oke. Jadi dari beberapa hal tersebut dapat kita rencana tindakan. Pertama, melakukan penggalangan dana. Yang kedua, memberikan barang-barang. Yang ketiga, memberikan bantuan. Ini menurut pendapat saya pribadi, tanggal-tanggalnya. Yang pertama, kita melakukan penggalangan dana yaitu dari tanggal 12 bulan Mei 2020 sampai kalau 2 minggu kira-kira tanggal 26 Mei 2020 berarti ya? Ya. Oke. Ya, 2526. 2526. Sama selanjutnya kita membeli barang-barang bantuan pada tanggal 27 Mei 2020. Anggotanya Fajar Febrialdi, Muhammad Aldi Wirayuda, Muhammad Septrio Rafinaldo, Ridho Kurniawan. Serta pada tahap ketiga, rencanakan tindakan ketiga, kita memberikan bantuannya yang berada pada tanggal kira-kira 28 Mei 2020 oleh Fajar Febriadi, Muhammad Aldi Wirayuda, Septrio Rafinaldo, dan Ridho Kurniawan. Apakah sah begitu tindakan kita? Ya ketua. Oke. Dari rapat-rapat yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir ini berakhir sudahlah mungkin rapat kita pada kali ini dengan topik penggalangan dana atas COVID-19 dengan kota sekitar warga sekitar kita, yang mana dapat disimpulkan kita melakukan penggalangan dana pada tanggal 26 Mei sampai tanggal 12 Mei sampai 26 Mei. Kita memberi bantuan tanggal 27 dan kita memberi bantuan pada tanggal 28. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan.
Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada kali ini atas merelakan waktunya, dan terima kasih kepada Muhammad Ali Warayuda sebagai fasilitator, terima kasih kepada Muhammad Septrio Revelnaldo sebagai juru tulis, dan terima kasih kepada saudara Rido Kurniawan atas sebagai timekeeper. Semoga yang kita dapatkan ini dapat kita lakukan dan kita aplikasikan dan menjadi berkah dan rahmat. Terima kasih. Nah, setelah ini mungkin kita bisa mengevaluasi formulir kita, apakah bagaimana rapat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.